Kecelakaan. Kereta tiba di stasiun Jogja tepat pukul 5 sore. Bergegas aku keluar stasiun, lalu mencari moda transportasi untuk mengantarku ke rumah Tante Maria. Dari alamat yang diberikan Bunda, letaknya tidak terlalu jauh dari stasiun. Sebuah taksi melintas di depanku. Dengan cepat kulambaikan tangan untuk memberhentikannya. Lalu, aku bertanya tentang alamat yang dituju. Sang supir pun menyanggupi untuk mengantarku. Di dalam taksi, aku terus menatap keluar jendela, menikmati suasana Jogja menjelang petang. Perasaanku tenang sekali. Sudah 2 minggu terakhir ini, tidak merasakan hal seperti ini. Taksi memasuki daerah perumahan dengan rumah minimalis. Kuperhatikan alamat yang tertulis di secarik kertas, mengecek blok dan nomor rumah. Setelah agak berkeliling sedikit, aku pun tiba di tempat tujuan. Saat turun dari taksi, aku sempat terdiam sejenak, memperhatikan pintu depan yang sedikit terbuka. Kemudian berjalan sambil menarik koper serta menggendong ransel mendekati pintu depan. Ting, tong. Kutekan bel yang terletak di dekat pintu. Tak lama, Tante Maria membuka pintu. Dia tampak terkejut dengan kehadiranku. Terakhir kali kami bertemu saat pemakaman Kevin. Kila, sapanya heran. Tante, maaf, Kila datang gak bilang-bilang. Masuk dulu ke dalam. Tante membantuku membawa koper ke dalam. Aku diminta duduk di ruang tengah. Sementara itu Tante Maria pergi ke dapur untuk mengambil minum dan cemilan. "Kamu udah makan?" tanyanya. "Udah, tadi di kereta," balasku. "Rio kemana, Tante?" Aku menanyakan keberadaan anak sulungnya, yang umurnya tidak jauh dariku. "Dia sih lagi main, pulangnya pasti malam." Kila belum cerita. "Kenapa tiba-tiba datang ke sini?" ucap Tante Maria. "Bunda yang suruh aku ke sini." "Mbak Hani, sudah sadar?" Tante Maria terkejut dengan ucapanku. "Udah, tapi ada keraguan saat aku ingin menceritakan semuanya pada Tante Maria. Namun, dia perlu tahu tentang apa yang terjadi pada kakak kandungnya." Tapi, aku mulai menceritakan semua. Mulai dari kedatanganku ke Indonesia sampai kejadian tadi pagi. Saat ayah memaksaku pulang ke Jerman. Kulihat wajah Tante Maria yang awalnya sedih sambil sesekali menyeka air matanya. Kemudian sorot matanya berubah menjadi marah. "Ya ampun, kenapa Mas Teddy setega itu?" Tante gak ngangka sampai segitunya. "Iya, Tan, tolong banget. Kalau ayah tanya Kila ada di sini, jawab gak ada." "Ya, pasti, sayang. Kamu gak usah khawatir." Tante Maria mengajakku ke sebuah kamar kosong di rumahnya. Akhirnya aku bisa merebahkan tubuh setelah mengalami hari yang sulit ini. Rasa lelah membuatku mengantuk, lalu tertidur. Aku terbangun. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Lalu, bangkit dan berjalan keluar kamar. "Dah bangun, Lu?" sapa Rio yang sedang duduk menonton televisi. Aku hanya bisa tersenyum, membalas sapaannya. "Gewe kira dah balik ke Jerman," imbuhnya. "Belum, yo. Paling 5 hari lagi," balasku seraya duduk di sofa, di dekatnya. "Tante kemana?" sambungku. "Lagi di dapur. Abisnya lu kayak kebo tidurnya. Dibangunin makan malam, kagak bangun-bangun. Kecapean tadi, bawa barang segitu banyak. Naik turun taksi terus kereta. Ada apa sih, lah? Emang Tante belum cerita?" "Udah sih." "Ya udah, ngapain nanya lagi? Basa-basi doang," ucap Rio disertai tawa. Aku pun ikut tertawa sambil mengingat-ingat kapan terakhirku bisa tertawa. Ternyata pilihan Bunda sangat tepat, memintaku tinggal sementara di sini.
Tante Maria datang dari dapur, membawa semangkuk mie rebus. Kirain belum bangun, ucap Tante Maria saat melihatku. Maaf, Tante, tadi tidurnya kebablasan. Gak apa-apa, Tante tahu kok kalau kamu capek. Oh ya, kalau mau makan nanti Tante bawain ke sini. Gak usah, nanti Kila ambil sendiri aja. Aku bangkit, lalu pergi ke dapur. Mengambil gelas di rak, preng. Gelas terlepas dari genggamanku. Aku hanya berdiri mematung, sambil menatap area dekat dispenser. Sangat yakin sekali, tadi kulihat si wanita kebaya hitam sedang berdiri di sana. Ada apa, Kila? Tanya Tante Maria menghampiriku. Tante, aku menatap Tante dengan wajah cemas. Biar nanti Tante beresin, kamu balik ke ruang tengah aja. Aku berjalan ke ruang tengah. Napa, lu baru datang dah mecahin gelas aja, ucap Rio sambil tersenyum. Aku tidak menjawabnya, langsung duduk di sofa. Ada apa sih? Tanyanya lagi. Aku melirik padanya, sedikit melebarkan mata. Tanda agar dia berhenti bertanya. Tak lama, Tante menghampiriku sambil membawa sepiring nasi beserta lauk pauknya dan segelas air. Makan dulu, Kila, ucapnya sambil meletakkan piring dan gelas di atas meja. Iya, makan dulu, jangan dipecahin lagi tapi, canda Rio. Set, Tante meminta Rio untuk diam. Selesai makan, aku meminta izin untuk kembali ke kamar. Soalnya perasaan ini semakin tidak enak. Apa mungkin si wanita ular itu mengejarku sampai sini? Tanyaku dalam hati. Kuambil ponsel di saku ransel, mencoba mengaktifkannya lagi. Ternyata masih sama, semua notifikasi berasal dari telepon ayah yang tidak kuangkat. Saat sedang asik berselancar di dunia maya, tiba-tiba ada telepon masuk dari ayah. Dia masih belum juga lelah meneleponku. Kila, pulang, sayang, ucapnya saat kuangkat telepon. Dibilang jangan telepon Kila lagi, hardikku. Ayah mohon, waktunya sebentar lagi. Kalau kamu gak pulang ke Jerman bisa bahaya, balasnya. Kila gak peduli. Great. Pintu kamar terbuka, Tante Maria menunjukkan wajahnya dari balik pintu. Mas Teddy, bisiknya seraya berjalan menghampiriku. Aku pun mengangguk pelan, lalu mengaktifkan loudspeaker. Tante Maria mendengarkan perdebatanku dengan ayah. Mungkin karena sudah tak tahan mendengar ucapan ayah yang terus berputar-putar, Tante Maria pun akhirnya berbicara. Kila ada di rumah saya, ucap Tante Maria mendekati ponsel. Siapa ini? Tanya ayah. Maria, tentu ayah sangat mengenal adik kandung dari istrinya. Kalau mau bawa Kila sini ke Jogja, sekalian ada yang mau saya omongkan, lanjut Tante Maria. Tak ada balasan dari ayah. Saya segera ke sana, ucap ayah. Kirim alamat rumahnya, sambungnya. Aku melirik ke arah Tante Maria. Wajahnya terlihat memerah, menahan amarah. Dia pun menyebutkan alamat lengkap rumah ini. Kamu tenang aja, ucapnya pelan padaku yang mulai khawatir. Oke, ku matikan telepon. Tante kenapa ngasih tahu ayah? Keluhku. Biarin aja dia kesini. Tante pengen lihat mukanya, balas Tante Maria yang terlihat masih kesal. Kamu istirahat aja. Tante Maria keluar kamar. Sudah pukul 11 malam, aku berbaring sambil menutup mata berusaha untuk tidur. Tidak lupa menyalakan lampu kamar. Aku bangkit, berjalan menuju kamar mandi. Saat kembali dari kamar mandi, kulihat ada sosok yang sudah duduk di tempat tidur, membelakangiku. Sosok yang pasti ku kenal, si wanita berkebaya hitam alias wanita ular. Spontan aku menghentikan langkah, berdiri di dekat pintu kamar mandi. Kamu tidak bisa lari,
Kila, ucapnya seraya berdiri dan membalikan badan. Hanya dalam kedipan mata, dia sudah berdiri di hadapanku. Sementara itu, tubuhku seakan-akan dikunci olehnya. "Tante, tolong!" teriakku. "Tante!" Pupil matanya mengecil dan berubah menjadi kuning, seperti seekor ular. Mulutnya menganga, menunjukkan 2 gigi taring yang panjang. Dia pun mendesis, lalu menancapkan gigi taringnya ke leherku. Aku berteriak kencang dan terbangun dari mimpi buruk ini. Belum saatnya, terdengar suara bisikan, sesaat setelahku membuka mata. Bergegas aku lari keluar kamar. Rio yang masih menonton televisi di ruang tengah menatapku heran. "Napa lu, kayak abis maraton?" celotehnya. "Kagak, gewe cuman gak bisa tidur aja," balasku seraya duduk di sofa. Ternyata, bukan hanya aku saja yang tidak bisa tidur. Tante Maria pun seperti itu. Dia pun ikut duduk di depan televisi. "Pada kenapa sih?" tanya Rio heran. "Mamah juga gak bisa tidur," balas Tante Maria. "Wah, begadang rame-rame dong ini," ucap Rio. Pagi menyapa, aku membuka mata. Ternyata semalam, kami semua tertidur di ruang tengah. Aku bangkit, merasakan leher yang pegal karena tidur di sofa. Lalu, berjalan perlahan melewati tubuh Rio yang masih tidur di lantai. Menuju kamar, kuambil ponsel yang masih tergeletak di atas tempat tidur. Semalam, ponselnya sengaja aku bisukan. Terlihat notifikasi pesan dari ayah. "Kila, ayah kesana sekarang." Begitu bunyi pesannya di salah satu aplikasi chat, sekitar pukul 12 malam. Jika dia benar-benar akan ke sini, seharusnya sudah sampai. Karena perjalanannya hanya kurang lebih 4 jam. Sedangkan sekarang sudah pukul 8 pagi dan dia masih belum datang juga. Ponselku berbunyi. Sebuah sambungan telepon dari nomor tidak dikenal. Ku coba angkat teleponnya. "Halo, Kila," sapa suara dari balik telepon. "Halo. Ini nomor siapa ya?" balasku. "Ini Om Pras, adik kandung ayah." "Iya, ada apa Om telepon pagi-pagi?" tanyaku heran. "Apa kamu gak tahu kalau ayah kamu kecelakaan?" Kecelakaan tunggal di tol arah ke Jogja." "Terus kondisinya bagaimana?" Walaupun aku sangat membenci, tetap saja ada sedikit kekhawatiran. "Ayahmu meninggal di tempat." Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.